Seo Moon-yup, yang sedang bersantai di rumah, tiba-tiba dikejutkan dengan sebuah berita tentang dirinya yang telah menyetujui untuk berhadapan dengan timnas Amerika. Moon-yup, yang tidak merasa telah berkata demikian pun, mendatangi asosiasi dan menanyakan langsung pada Ketua Jin, bagaimana semua ini bisa terjadi. Ketua Jin pun berdalih, jika dia tak punya pilihan lain, karena Walker juga membawa Ketua Asosiasi Battlefield Amerika, sehingga, sebagai timnas Korea lemah, mau tak mau, mereka harus menerimanya. Akan tetapi, Ketua Jin mengajukan syarat kepada timnas Amerika, jika mereka bisa menang 11-0 melawan Korea, maka Seo Moon-yup akan bersedia menerima tawaran untuk bertanding di pertandingan persahabatan dengan timnas Amerika. Sementara, Moon-yup yang menyadari bahwa jika Hayeon adalah kartu as timnas Korea, maka mereka tidak akan sanggup membunuh satupun player Amerika. Oleh karena itu, Moon-yup sendiri yang akan melatih Hayeon sampai menjelang pertandingan melawan timnas Amerika. Akhirnya, hari bersejarah telah tiba, hari di mana timnas Korea dan timnas Amerika akan bertanding dan akan menentukan apakah Moon-yup akan ikut berpartisipasi atau tidak di pertandingan persahabatan nanti. Para pembawa acara pun berkata, pertandingan ini berhasil menarik banyak minat para penonton, karena pertandingan adu kekuatan antara sang pahlawan Seo Moon-yup dan timnas Amerika akan ditentukan dari hasil pertandingan ini. Dan para pemain yang akan bertanding pun diperkenalkan, dimulai dari para pemain atau player Korea. Lalu, timnas Amerika pun memperkenalkan para pemainnya dan berbagai posisinya. Dan tentu saja tidak lupa, baik Hayeon pun ikut berpartisipasi, dan sudah mengubah posisinya menjadi Male Dealer. Sementara, Gerald Walker diperkenalkan dengan posisi sebagai tanker. Tetapi, performa Hayeon sangat dinantikan, karena ini adalah pertandingan resmi pertama sejak dia berganti posisi. Sementara, Moon-yup yang melihat pertandingan itu berharap Hayeon bisa menghabisi mereka semua. Lalu, arena dungeon yang digunakan hari ini pun diperkenalkan, yaitu Istana Kuno Underworlder, yang dilindungi pasukan tengkorak, dan nama istana itu adalah Istana Martabon. Dungeon itu adalah dungeon yang memiliki 3 level, dan ada boss yang bersiap di setiap levelnya. Skeleton Warrior berada di lantai pertama, Death Knight berada di lantai kedua, lalu Bone Dragon dan Leek menunggu mereka di lantai tertinggi. Dan akhirnya, para pemain pun masuk ke arena, dan kira-kira, tim siapa yang akan memenangkan pertandingan ini, dan babak pertama pun dimulai. Tim Amerika, yang berada di lantai pertama pun, bertemu dengan pasukan tengkorak, dan mereka pun mulai memburu mereka. Gerakan dari para player Amerika tidak terlihat kaku, meskipun mobilitas Amerika terlihat lambat dari tim lainnya, tapi mereka sangatlah membanggakan pertahanan mereka, layaknya tembok besi yang sangat kuat, setelah mereka melakukan perburuan. Sementara tim Korea, terlihat Hayeon yang sangat fokus, dan berusaha melakukan semua gerakan, seperti pada saat latihan. Dan saat tim Amerika sedang bertarung melawan pasukan tengkorak, timnas Korea terus maju, dengan kekuatan yang luar biasa, bahkan para komentator pun terkejut, dengan pergerakan Korea, yang sangat cepat. Akan tetapi, tim Korea, menghindari semua pasukan tengkorak, bahkan mereka pun lari menghindar dari pasukan tengkorak di lantai kedua. Ternyata ini semua adalah strategi dari Jeho dan Moon-yup, untuk sementara, strategi ini cukup berjalan lancar, dan jika tidak ada hambatan, maka tim Korea bisa saja memenangkan pertandingan. Komentator pun tak menyangka, jika selama ini tim Korea memiliki suatu rencana, seperti hari ini, di mana mereka berencana membunuh bos terlebih dahulu, dan bisa dibilang, strategi mereka cukup agresif. Rencana yang beresiko tinggi, namun, jika berhasil, mereka dapat mendapatkan banyak sekali hunting points, bahkan lebih dari itu, karena lantai pertama akan tertutup setelah bos terbunuh, bahkan mereka juga bisa mengacaukan rencana tim Amerika. Dan tepat pada waktunya, timnas Korea sedang menghadapi bos lantai pertama, Skeleton Warrior. Namun ternyata, Walker dan timnas Amerika menyadari sesuatu, dan mereka telah mengirimkan pengintai untuk mengawasi pergerakan Korea.
Lalu, si pengintai pun memberitahu Walker, bahwa timnas Korea sedang melawan bos di lantai pertama, dan mereka sudah merubah strategi, tidak seperti biasanya. Lalu rekan Walker memberikan saran, bagaimana jika mereka pindah ke lantai selanjutnya, sebelum lantai pertama runtuh, karena ternyata, strategi timnas Korea terlihat lebih unggul. Namun Walker tak menginginkan itu, dan akan segera menyelesaikan perburuannya, dan akan menuju area bos, tapi, dikarenakan pergerakan Walker tidak cepat, jadi, dia meminta tolong rekannya, agar bisa mengantarkan dia lebih cepat, menggunakan skillnya. Dan saat bos lantai pertama hampir mati, dan Hayon akan menghabisinya, tiba-tiba, Walker datang, dan langsung menyerang Hayon, menggunakan perisainya. Hayon yang tak tahu dari mana Walker datang, langsung terhempas, dan langsung terbunuh. Sementara, para pemain Korea yang lain, kaget, karena tiba-tiba, Walker datang, ke tempat bos, dengan sangat cepat. Jeho pun menganalisa, Walker menggunakan skill Tempest, yang merupakan skill dari salah satu rekannya, dan bisa langsung terbang ke tempat bos, lalu menyerang Hayon, bahkan tanpa peringatan. Sungguh serangan yang benar-benar gila. Melawan bos setelah menyerah pada hal-hal lainnya, strategi itu tidak buruk, tapi, bahkan jika strategi itu berhasil, hasilnya akan tetap sama, ucap Walker dengan emosinya. Dan tak lama kemudian, para player Amerika lainnya datang dari belakang bos, dan langsung menghabisi bos dengan satu serangan. Dengan begitu, bos lantai pertama pun, langsung dikalahkan. Setelah bos lantai pertama telah mati, para player punya waktu 10 menit, untuk keluar dari dungeon, dan dengan waktu 10 menit itu, serta, para pemain Amerika yang telah tiba, Walker dan rekan-rekannya, langsung menghabisi para player Korea. Sebelum dungeon benar-benar runtuh, tim Amerika, yang tiba-tiba muncul, dan langsung mencuri bos, dan membunuh tim Korea. Maka dengan itu, tim Korea pun mendekati kemusnahan, dan dengan begitu, babak pertama selesai, dengan kemenangan tim Amerika. Hayon, sebagai player pertama yang terbunuh, merasa putus asa, karena untuk kesekian kalinya, mereka kalah lagi, bahkan, setelah Seo Moon-yup membantunya. Namun, saat semua kembali ke ruang ganti Korea, ternyata, di sana sudah ada Moon-yup. Moon-yup pun berkata, jika matanya serasa membusuk melihat pertandingan tadi, dan untuk sekarang, Moon-yup sendiri yang akan memberikan instruksi, jadi, mereka harus benar-benar mendengarkannya, selama dia masih bisa bersabar. Meskipun seperti itu, ada beberapa player yang protes, namun Moon-yup menegaskan, jika kalian seperti ini, aku sepertinya harus melawan timnas Amerika bersama kalian, mengerti, ucap Moon-yup. Kalian terlihat ingin mengambil kesempatan dengan cepat, tapi, strategi kalian masih banyak kekurangan, kalian memiliki kemungkinan untuk kalah lebih besar, karena rata-rata atribut kalian yang terlalu rendah, dan kalian langsung panik, saat rencananya tidak berjalan lancar, dengan kemampuan kalian yang sekarang, berapa kali pun kalian melawan mereka, kalian tidak akan pernah menang, kesempatan kalian 0%, benar-benar kosong, pasti sangat memalukan kalah seperti ini, dan tidak bisa berbuat apapun. Jadi, dengarkan baik-baik, setidaknya, aku bisa membantu kalian, untuk menghabisi Walker. Istana Martabon, adalah dungeon yang pernah aku selesaikan dengan ketua asosiasi sekarang, ketika aku masih muda dulu. Raid-nya tak terlalu sulit, tapi, seonggok tulang di lantai 3 cukup menyebalkan, tapi, dengan kemampuan kalian sekarang, akan sulit mencapai hal itu, jadi lupakan itu, dan fokus pada pertandingan yang baru saja kalian selesaikan. Moon-yup pun menjelaskan, strategi yang mereka lakukan tidak buruk, jika mereka menyelesaikannya dengan baik. Lalu, Moon-yup pun memarahi mereka semua, sampai mereka pun terlihat depresi. Moon-yup pun mengeluhkan, bagaimana mereka bisa terpilih menjadi tim nasional, dan merasa kasihan pada Jeho. Lalu Moon-yup pun menyelesaikan omelannya, dan memberitahu strategi di babak kedua. Lalu, babak kedua pun dimulai, dan scene pun beralih, pada tim Amerika yang langsung maju, dan langsung menyebar menjadi dua regu. Dan kelihatannya, tim Amerika mengubah strateginya, dan akan menggunakan strategi 6-5, regu pengintai yang gesit, dapat dengan mudah mengamankan tempat berburu, dan regu pembersih, termasuk Walker, akan fokus berburu monster. Tapi, bagi tim Korea, setelah Hayon muncul lagi, setelah menghilang tadi, mereka berlari lagi,
sehingga membuat para komentator dan penonton terkejut, karena tim Korea dikenal sebagai tim bertahan, namun semua dikejutkan, dengan pergantian posisi Hayon yang penuh kejutan. Tapi, Hayon percaya, jika mengikuti arahan dari Moon Hyuk, maka kesempatan akan datang dengan sendirinya. Oke, sekian video dari Mimin. Apakah strategi yang Moon Hyuk berikan akan bisa membuat tim Amerika kalah? Dan apakah Hayon akan berhasil menghabisi Walker? Kita akan lanjutkan kisahnya di video selanjutnya. Jadi jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan video-video lainnya. Oh iya, buat teman-teman yang mau traktir kopi, bolehlah ya, linknya ada di deskripsi. Dan sekali lagi, terima kasih telah menonton.